Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang cukup menarik ya, time frame mana yang cocok untuk seorang trader yang sibuk. Nah, trader sibuk maksudnya gimana? Untuk teman-teman trader semua, saya mau nanya nih sebelum mulai sebuah pertanyaan sederhana ya. Emangnya berapa banyak dari kalian yang sebenarnya ingin serius trading atau memiliki waktu yang terbatas untuk trading ya kan? Misalnya nih, teman-teman ada yang kerja 8 hingga 10 jam dalam sehari, ya kan? Ada keluarga, tanggung jawab, dan kadang buka chart itu cuman bisa di malam hari aja. Lalu muncul pertanyaan untuk kita yang bekerja seperti itu. Bang, emangnya bisa sih kita trading untuk orang yang sibuk seperti saya dan time frame berapa yang cocok untuk pekerja seperti saya ini. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas untuk tema ini ya teman-teman, karena jujur salah pilih time frame itu bisa bikin kamu lost dan aur-auran ya, tapi itu juga bikin buat kamu stres, overthinking, dan akhirnya bisa berhenti trading karena banyaknya kesibukan di luar sana. Nah, untuk teman-teman yang belum join sebuah komunitas, di sini kita menyediakan sebuah komunitas di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan akses untuk informasi serta update seputar market serta gejolak geopolitik yang ada di dunia ya. Untuk cara joinnya bagaimana, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya ya teman-teman. Nah, yang pertama terlebih dahulu itu adalah kesalahan trader sibuk yang paling sering terjadi. Untuk teman-teman yang mungkin ya kan bekerja, masuknya pagi jam 8 ya kan pulangnya jam 5, itu trader sibuk itu sering melakukan beberapa kesalahan ya. Yang pertama itu adalah kerja kantoran tapi tradingnya di M1 atau di M5. Entry-nya itu pakai H1 tapi monitoringnya itu tiap 5 menit. Misalnya kan udah open posisi nih walaupun di time frame-nya H1. Tapi teman-teman tiap bentar nih ya kan melek dikit cek trading, melek dikit lihat chart, lihat floating ya kan. Terus yang selanjutnya mau swing trading tapi panik lihat candle kecil. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Masalahnya itu bukan di strateginya, tapi masalahnya itu di time frame-nya itu tidak sesuai lifestyle trading teman-teman sendiri. Trading itu bukan untuk teknikal aja ya. Trading itu banyak faktornya ya teman-teman. Tapi soal sistem yang selaras dengan hidup kita juga. Kalau tidak selaras ya bagaimana? Trading jadi beban, bukan peluang untuk teman-teman. Karena kayak kita yang bekerja, yang masuk pagi ya kan jam 8 misalnya, pulangnya jam 5, itu kita pasti sibuk ya kan. Nggak mungkin kita tiap bentar ngelihat HP kita, ngeliatin chart, ngeliatin profit yang ada ataupun loss yang ada juga. Nggak mungkin kan nanti bisa yang ada teman-teman bisa kena marah sama atasan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita main di time frame tinggi dan juga tidak perlu harus selalu setiap bentar melihat chart atau melihat AP ya teman-teman, karena itu juga akan menurunkan performa teman-teman di kerjaannya teman-teman juga. Yang selanjutnya time frame itu sebenarnya apa ya kan? Ini kan jadi pertanyaan juga untuk kita yang bekerja nih, trader yang masih bekerja. Time frame itu adalah kacamata teman-teman. Tempat kita untuk melihat market. Semakin kecil time frame, itu pergerakan terlihat cepat, noise-nya itu makin banyak, butuh fokus yang cukup tinggi dan cocok untuk full time trader. Kalau untuk yang ini ya, yang teman-teman yang bekerja itu time frame kecil itu tidak dianjurkan ya. Semakin besar time frame-nya, pergerakan lebih bersih, noise lebih sedikit dan butuh kesabaran, cocok untuk trader yang sibuk ya. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman cuma bisa buka chart satu kali atau dua kali sehari, apakah masuk tradingnya itu di M5, ya kan? Jawabannya pasti enggak, karena teman-teman bekerja. Nah, jadi time frame berapa yang cocok, ya kan? Itu dia pertanyaannya nih. Nah, ada beberapa opsi time frame untuk trader yang sibuk ya, kayak kita yang bekerja juga. Sekarang kita bahas realistisnya aja. H1 itu masih bisa, tapi harus disiplin ya teman-teman. Time frame H1 itu cocok untuk orang yang bisa cek chart setiap 1 sampai 2 jam sekali. Pekerja yang masih bisa buka HP sebentar ya kan. Trader yang suka pergerakan cepat tapi tidak terlalu scalping banget. Apa kelebihannya ya kan? Kelebihannya itu sinyal cukup sering ada ya kan, atau momentum itu akan lebih sering terjadi. Risk to rewardnya itu cukup bagus.
tidak terlalu lambat juga dan tidak terlalu cepat juga ya. Kekurangannya itu butuh monitoring lebih sering juga, tapi tidak sesering di M5 ke bawah. Kadang terlalu cepat untuk yang besar, yang benar-benar sibuk ya teman-teman. Kalau teman-teman meeting seharian ya kan, nggak mungkin ya kan. H1 itu masih terlalu oke lah begitu. Tapi untuk teman-teman nih yang pengen lebih lama lagi ya kan time frame-nya atau jarang bisa lihat HP ketika bekerja itu bisa pakai di H4 ataupun daily ya kan. Itu lebih baik daripada H1. H1 ini bisa tiap bentar kita cek tapi tidak setiap saat juga. Ada jamnya juga, misalnya kayak kita istirahat atau ada waktu-waktu sibuk. Mungkin yang time frame H1 ini cocok untuk teman-teman yang kerjanya itu di lapangan ya. Nah, di lapangan kan masih bisa tuh main HP sedikit-sedikit walaupun masih bekerja. Itu kita masih bisa cek. Nah, itu cukup bagus juga kalau untuk teman-teman kerjanya di lapangan begitu. Nah, kenapa trader sibuk itu sebaiknya hindari time frame yang kecil ya? Tentu saja beberapa alasannya ada teman-teman. Time frame kecil itu seperti M1, M5, M15 atau M30 juga mungkin termasuk ya. Itu butuh fokus yang penuh, emosi yang harus stabil, keputusan yang cepat dan monitoring yang intens ya. Kalau teman-teman lagi kerja lalu lihat floating minus ya kan, apa yang terjadi? Yang terjadi adanya panik ya kan, overthinking, terus tutup sebelum waktunya atau malah revenge trade ya. Masalahnya itu sebenarnya bukan di market teman-teman. Masalahnya itu teman-teman nggak bisa 100% trading ketika bekerja ya. Kalau tidak bisa trading waktu bekerja ya udah jangan dipaksain ya kan karena trading di waktu bekerja itu susah butuh eh, monitoring yang lebih intens itu dia teman-teman. Jadi mana yang paling cocok ya kan? Kalau bisa kita simpulkan yaitu punya waktu untuk cek chart trading itu beberapa kali sehari yang mungkin cocok teman-teman pakai untuk yang H1 ya, H1 itu masih oke. Kalau teman-teman kerja full time ya kan, misalnya yang dari masuk kerja sampai pulang kerja nggak bisa cek HP, mungkin teman-teman bisa pakai untuk H4 ya kan. Terus kalau teman-teman lebih sibuk lagi nih, jarang banget buka HP ya kan, bisa pakai yang daily. Tapi ingat time frame itu bukan soal cepat atau lambat ya kan. Tapi time frame itu adalah solusi untuk konsistensi teman-teman. Lebih baik profit pelan tapi stabil daripada cepat tapi burnout ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini ya kan. Kalau di H1 ya kan teman-teman, teman-teman lihat ini kan lebih clean daripada kalau teman-teman lihat di M5. Nah, ya kan? Lebih banyak kalau di M5 lekuk-lekuknya atau strukturnya itu memang lebih jelas. Cuman kalau untuk teman-teman yang kerja dari pagi pulang sore itu kan susah kalau kita main di M5. Kalau di H1 contohnya, kalau di H1 kan ini strukturnya kan lebih clear, lebih lama juga untuk satu candlenya. Atau teman-teman mau lebih lama lagi di H4 ya kan. Ini bisa teman-teman pakai. Atau misalnya teman-teman kayak yang teman-teman bekerja di tambang atau di lapangan yang kalau jarang-jarang kena sinyal, nah itu bisa pakai di daily time frame. Nah, lebih enak dia teman-teman begitu. Jadi sesuaikan kebutuhannya time frame-nya itu dengan pekerjaan teman-teman juga. Kalau dirasa masih bisa sesekali melihat chart ya kan ketika istirahat ataupun bisa curi-curi waktu sedikit bisa pakai di H1 ya kan. Kalau tidak bisa misalnya cuman bisa kalau pulang kerja di H4. Nah, kalau misalnya Bang aku kerjanya di pertambangan, jarang-jarang buka HP ya kan, jarang-jarang bisa lihat chart atau bahkan jarang terkena jaringan internet. Nah, solusinya bisa pakai di daily time frame begitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri ya, jangan dipaksain misalnya kerja di tambang atau di mana, tapi tradingnya di M5. Ah, itu bahaya, jangan ya. Karena teman-teman kalau di trading di M5 itu butuh waktu dan juga harus intens untuk melihat chartnya setiap saat, ya kan? Karena satu candlenya itu hanya 5 menit. Jadi noisy-nya itu lebih banyak ketimbang teman-teman pakai H1 ya kan? Daily maksud saya atau H1. Nah, itu lebih enak kalau teman-teman memang kerjanya di lapangan atau di kantor begitu. Nah, selanjutnya yang itu penutup ya, yang realistis
kritis yang harus diterima itu teman-teman. Yang pertama, jadi time frame yang mana yang cocok untuk trader yang sibuk kayak kita yang bekerja atau yang bekerjanya itu masih bisa luang-luangin waktu sedikit ya kan. Jawabannya itu bukan siapa yang paling cepat ya teman-teman, tapi bukan juga yang paling banyak sinyal, tapi yang paling sesuai dengan ritme hidup teman-teman atau ritme kerjanya teman-teman juga. Kalau teman-teman kerjanya full time ya kan, dari masuk jam 8 misalnya, jam 8 pagi atau jam 9 pagi, pulangnya jam 5, itu pakai di H4 aja. Karena pasti jarang-jarang ya kan. Karena kita bakal jarang lihat HP. Dan juga kalau di H4 itu kan untuk satu candle itu kan butuh 4 jam. Jadi lama waktunya teman-teman. Kalau teman-teman sangat sibuk banget ya kan, kayak kerja di tambang atau sering keluar kota atau bagaimana ya kan, yang jarang-jarang terkena internet, teman-teman bisa gunakan daily time frame. Nah, di daily time frame ini malah makin lama lagi ya kan, karena itu jatuhnya kan swing, tipenya swing. Karena mainnya kan satu candle itu pergantiannya itu 1 hari sekali. Jadi itu bakal butuh waktu lama juga ya kan untuk profit juga. Dan kalau teman-teman masih bisa fleksibel ya kan, misalnya masih masuk kerja jam 8, pulang jam 4, tetapi sesekali masih bisa cek HP ya kan, entah istirahat atau ketika agak sedikit lenggang gitu ya kan, itu bisa pakai di H1. Nah, begitu. Trading itu maraton ya, bukan sprint juga, dan yang menang di maraton bukan yang paling cepat teman-teman, ya kan, tapi yang paling konsisten berlari hingga akhir ya. Kalau kamu merasa selama ini salah pilih time frame, mungkin bukan strateginya yang salah, tapi hanya perlu menyesuaikan dengan cara mainnya juga, ya. Untuk teman-teman yang bekerja, terus semangat dan sesuaikan time frame yang cocok untuk pekerjaan teman-teman juga. Jangan dipaksakan untuk turun ke time frame yang kecil ya, atau scalping. Nah, jadi tetap sesuaikan dengan kondisi pekerjaan teman-teman juga ya. Kalau full time fokus di 4, kalau sangat sibuk banget daily, tapi kalau masih bisa sedikit fleksibel, itu teman-teman bisa pakai H1. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan dipaksakan ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang belum join ke sebuah komunitas untuk mendapatkan informasi ataupun outlook harian, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa dapatin berbagai informasi dan outlook harian di sana ya. Bisa klik langsung link yang ada di deskripsi ini untuk join. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Bye-bye.